Coba dirinci lagi. Tahun berapa Paulus menciptakan Kristen? Karena definisi Kristen itu adalah Kristen awalnya sebutan ejekan terhadap orang luar Yahudi yang mengimani kitab Yahudi. Berawal di Antioquia dengan pelopor Paulus. Apakah Anda setuju hal ini sesuai Bible? Betul, betul. Oke. Sementara kata Anda tadi, Kristen itu ada sejak Yesus ada. Betul, betul. Oke, Anda berbohong ya, Bang? Kok berbohong? Ya iyalah. Apakah ada Kristen? Apakah semasa hidup Yesus selaku manusia tadi itu dia beragama Kristen? Abang tuh pikirannya jangan sempit. Ya. Iya, Jadi, justru karena terlalu lapang lah, bro. Sebentar, murid-murid Yesus yang 12 itu, apakah dia disebut Kristen? Ya nggak tahu lah. Sementara kan yang Anda mengatakan tadi Kristen itu ada sejak Yesus ada. Anda mau sebut Kristen, mau sebut Oten, nggak masalah. Anda kan sebut saya Oten. Iya, kan jelaskan udah saya jelaskan kepada Anda tadi. Masalah. Saya berusaha menjelaskan kepada Anda dan jemaat, Kristen itu bukan pengikut Kristus artinya. Iya, Kristen awalnya sebutan ejekan terhadap orang luar Yahudi yang mengimani kitab Yahudi. Tadi, kan gitu. Abang mengklaim Adam itu Islam. Saya tanya di mana dalilnya Adam itu Islam. Syariatnya masih kami lakukan sampai sekarang. Apakah Adam syahadat? Apa? Syahadat itu sesuai dengan syahadat para nabi. Ada 25 labi-labi, 4 yang ulul asmi. udah saya weng udah. Jadi begitu bro. Jadi begini bro. Jadi di situ udah jelas ya. Tuhan jemaat Kristen tidak sama dengan Tuhannya Yesus. Clear ya? Kau kabur lagi hanya. Enggak, saya tidak kabur. Bang Hanzo, dengar dulu. Siapa yang dituhankan Yesus? Kita sapa dulu gurunda kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Silakan dilanjut. Saya nyimak dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, dilanjut. Silakan. Terima kasih ya Bangku. Aku tanya dulu Bang Tata sambil menjawab. Kalian jangan jawab ngawur loh. Ada gurunda loh. Kalian kalau jawabnya ngawur, siapa Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus. Iya, siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus, maksudnya Yesus kan Tuhan, kok ditanya Tuhan? Kan Tuhan punya, Yesus punya Tuhan loh. Ya, nggak apa-apa. Iya, saya tanya siapa Tuhannya Yesus? Nggak ada. Coba bertanya yang kelas lah bro, itu ada gurunda loh. Udah kita bahas tadi bro. Tolong jangan bertanya yang remeh-temeh, tanya yang. Aduh, nah aku serius lah nanya siapa Tuhannya Yesus. Melayu, katanya remeh-temeh loh. Katanya remeh-temeh. Ya ada udah gurunda, saya bawakan kalau nggak ada tadi gurunda, kepada Anda kisi-kisinya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen. Ini kan didengar oleh Ibrani 5 ayat 7. Jangan sepanjang hidupnya selaku manusia dia berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Bagaimana lagi Anda menyatakan Yesus tidak bertuhan? Sementara kalau doa itu permintaan hamba kepada Tuhan. Kalau ke raja bukan meminta kepada raja, bukan berdoa namanya. Meminta kepada Bapa itu bukan berdoa. Bahkan di dalam Quran Allah aja bersolawat pada Muhammad, kok nggak protes? Iya, silakan. Kristen membuat konsili. Arti solata itu adalah berdoa. Udah mulai menghujat. Disitulah jelasnya. Kristen itu kan menyalahi daripada apa yang dikatakan oleh KBBI. Kalau leluhur Indonesia dulu telah sepakat bahwasanya dalam Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, Kristen tidak mau, mereka membuat kamus bahasa sendiri di luar dari KBBI. Berarti jemaat Kristen Indonesia ini diajari kekristenan keluar dari Sumpah Pemuda. Jangan gitu bro. Kembalikan aja lah ke bahasa Indonesia KBBI. Gimana bro? Ya. Jadi menurut Anda tadi Yesus nggak bertuhan ya kan? Tidak.
Karena dia Tuhan. Yesus enggak bertuhan selaku manusia ya. Bertuhan. Dia Tuhan. Telah lahir Tuhan gitu kan. Bertuhan Yesus. Tanggal berapa ini Bang? Tanggal berapa ini? Kita nggak usah berat-berat lah. Iya, yang ringan-ringan aja. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Tanggal berapa ini? Ya suka-suka kau tanggal berapa hari ini? Berarti baru hari ini lahir. Ini ada gurunda kalau yang mengecewakan baru hari ini lahir. Coba. Jadi kumaha yang berat gitu. Cobalah Raja, kau jangan mempermalukan dirimu. Iya, Anda permalukanlah dulu saya. Sebagai apologet Islam itu yang enggak, kalau saya itu kan kroco bro. Tetapi mudah-mudahan belum ada Kristen yang mampu bagaimana Kristen mengenerasikan kekristenannya kepada saya. Enggak perlu, ngapain saya mengkristenkan Anda? Enggak, karena begini, enggak usah memang begitu. Karena begini bro, yang perlu kami adakan di Indonesia ini memberikan kecerdasan kepada bangsa Indonesia. Sesama anak bangsa wajib saling mencerdaskan. Contohnya, di dalam Bible dikatakan Yesus di sorga. Stefanus melihat Yesus duduk di samping Bapa. Sementara di Galatia 13 tadi, di Galatia 3:13 tadi, ya, luar biasa. Dengar dulu. Di Galatia 3:13, Kristus itu mati terkutuk untuk menebus dosa kutuk Torah. Dan ada tertulis terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, di dalam Bible di mana tempat orang yang mati terkutuk di kayu salib? Maka abang Anda, kita akan menemukan di Matius 25 ayat 41. Kata Yesus, orang yang terkutuk itu tempatnya dibakar di api yang menyala beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi hal inilah yang kami cerdaskan kawan-kawan sebangsa dan setanah air akan hal ini. Masalah iman silakan mereka mengimani Yesus yang di sorga. Tetapi kalau saran kami ya perlu diperhatikan. Indikator dari Bible itu sendiri menyatakan kalau memang Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa kutuk Torah, dia ditempatkan di neraka beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini kan hanya sebuah wacana, bro. Ya, sesama sebangsa setanah air kita saling mengingatkan gitu loh. Lanjut rekan lain, aku diam. Ya, silakan. Ke Bang Juma dulu, dulu. Assalamualaikum Bang Juma, Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, lucu aja ya kalau ada seorang Kristen yang mengatakan Yesus itu ateis. Lucu betul. Karena Yesus itu adalah hamba yang taat, hamba yang suci, dan Yesus itu sendiri yang mengatakan dirinya kalau dia itu senantiasa tunduk dan bersujud atas segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 2 nomor 22, Yohanes 4 nomor 22, dia mengatakan dengan jelas, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus jelas sekali dikatakan sebagai hamba Allah yang suci. Ya, tapi kenapa sampai saudara kita Kristen berani mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu tidak bertuhan? Karena sebenarnya Kristen itu kepanjangan dari pengikut Kristus. Kristus ini ada banyak. Harun juga Kristus, Daud juga Kristus, Salomo juga Kristus, Yesus juga Kristus. Tapi penyesat juga Kristus. Nah, Kristen ini pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang bukan Tuhan. Kristus yang tidak bertuhan maksudku. Siapa Kristus yang tidak bertuhan? Ya iblis. Nah, inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen. Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kata Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen itu kan kelompok di luar Yahudi. Dia adalah bidat. Kristen itu adalah Abu Dazrah. Dia adalah pengikut Paulus yang disebut sebagai penyakit sampar di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel,
waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Kristen ini pengikut Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Nah, mari kita lihat Yesus mengaku di dalam kitabnya orang Kristen ketika ditanya, siapakah engkau? Aku manusia. Siapakah engkau? Aku anak Yusuf. Siapakah engkau? Aku adalah utusan. Siapakah engkau? Aku anak manusia. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus sendiri mengatakan, aku anak manusia yang berbicara kepada malaikat yang turun naik dari langit. Nah, sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, beliau Paulus menerima Injil bukan dari anak Maria, tetapi menerima dari Kristus. Nah, ini dia. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, apakah Kristus itu Yesus yang Anda sembah itu bertuhan? Tidak. Oh, memang betul. Karena yang mereka sembah ini, saudara-saudara, adalah makhluk yang tidak bertuhan. Artinya ingkar Tuhan, alias si jahat, yaitu iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah ini adalah iblis yang terkutuk. Siapa dia? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Galatia 1 menjelaskan itu. Nah, sedangkan Maria apakah melahirkan manusia? Manusia. Apakah bertuhan? Bertuhan. Pada hari Sabat, Yesus selalu masuk ke mikdas, ke sinagoge, sujud, beribadah, menyembah, berdoa, dan seterusnya. Bahkan betul kata sahabat kita tadi, raja kita ini, raja teman kita, dia mengatakan bahwa di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu berdoa dan Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Dia Muslim, Yesus itu. Sedangkan yang disembah oleh Kristen, makhluk yang bergelar Kristus. Itu yang dinubuatkan Yesus itu. Silakan saudara siapa, Hanzo. Mantap kali ngarang bebasnya Bang Juma ini ya. Silakan bantah dalil saya, Bang. Silakan. Kenapa? Bantah dalil saya kalau Yesus menubuatkan akan datangnya Kristus penyesat. Bantah itu. Apa bantah. Yang harus dibantah? Lah, yang Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dan berkata, akulah Kristus. Betul? 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 Akan menyesatkan banyak orang. Betul? Betul. Itu tergenapi atau itu hanya bohongan? Tergenapi dong. Apa nama pengikut Kristus Paulus penyesat itu? Pengikut Paulus. Siapa yang ikut Paulus, Bang? Bukan. Siapa nama pengikut Kristus palsu itu? Apa nama pengikut Kristus palsu tersebut? Nama pengikut Kristus palsu? Yes. Mana ada? Lah, Kristen ini kepanjangannya apa? Pengikut Yesus Kristus. Tengoklah teman-teman. Sejak kapan Kristen itu pengikut Yesus? Sejak kapan? Yang benar Kristen. Macet-macet kan suaramu, Bang. Oh, kayak gini. Lanjut. Silakan. Iya, mau bahas apa nih kita, Bang Juma? Loh, kalian saudara saya tadi kan membahas tuh Kristen tentang pengikut final, Yesus, Bang kan Juma. gitu. Memang kalian itu iya, Kristen pengikut Kristus, betul kan? Kalian anti Kristus, betul nggak? Setuju nggak? Anti Kristus itu ada. Sabar. Yang anti Kristus. Betul. Nah, sekarang tanya Paulus. Paulus yang datang kepadamu mengabarkan Injil manusia atau bukan? Yang mengabarkan pada Paulus. Iya, manusia atau bukan? Cahaya. Dia Tuhan. Manusia dia Tuhan, atau gitu bukan? Kan? Tuhan. Kena kau kan? Kena kau kawan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia kan? Yang datang kepada dia itu Tuhan. Bukan manusia kan? Bukan. Berarti kata antikristus yang tidak mengaku Yesus datang sebagai
Ya kalian kan tidak mengaku Yesus Tuhan. Itulah antikristus. Saudara, disinilah kalau otak macet, keturunan Dajjal. Begini cara jawabnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Planos itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Dan itu dan itu adalah Paulus. Ketika ditanya di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Baik, sekarang aku tanya, jangan menurut kau bertanya Paulus, aja. sabar. Menurut Paulus, yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia atau bukan? Menurut Paulus yang datang adalah Tuhan. Berarti bukan manusia. Berarti bukan manusia. Iya Tuhan. Kenapa? Berarti Yesus datang kepadanya bukan manusia. Yesus datang dalam wujud cahaya. Bukan manusia. Saat itu bukan. Berarti Paulus ini masuk nggak sebagai kategori penyesat? Enggak masuk dong. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Ayo. Yang menyangkal anak maupun bapak. Nggak ada cerita itu. Ada. Jangan kau ngarang-ngarang. Justru ketika Paulus mengatakan, ketika Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, berarti dia menyangkal Yesus sebagai anak manusia. Ya jelas dong, dia wujudnya udah ilahi kok. Gimana sih Bang Juma? Kok ilahi pula? Katanya Bang Juma cerdas. Hei saudara, Ibrani 13 nomor 8 jelas dikatakan di sana, Yesus kemarin, sekarang maupun selamanya tetaplah sama, tidak akan pernah bisa berubah. Yesus tetap manusia, mau sampai kapanpun tidak berubah. Itu apanya dulu, Bang? Apanya yang tidak berubah? Keilahiannya. Di mana Yesus pernah mengatakan dia punya aspek keilahian? Di mana? Oh, banyak. Di mana? Satu aja. Keilahian. Satu aja. Di mana? Dia membangkitkan orang. Nah, itu keilahian. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Nabi Muhammad bisa nggak begitu? Jelas dikatakan, kok Nabi Muhammad bukan Tuhan, Cahayu. Sekarang begini, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan bahwa orang Israel harus tahu yang maksud adalah Yesus Kristus. Sabar. Bang, Anda kalau ngomong nggak ada remnya, Bang. Ya karena saya lagi mengajar orang yang penyesat, keturunan Dajjal. Dalil di dalam kitab saudara yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Umat Islam dimanapun berada pasti beriman tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu manusia. Nah kamu mengatakan dia Tuhan, tidak bertuhan malah. Berarti kamu adalah antikristus. Kita boleh nggak kita diskusinya agak santai? Ya, silakan. Saya sangat santai. Arti Tuhan itu apa sih, Bang? Tuhan itu kalau kita lihat di KBBI adalah junjungan atau hakikat yang disembah atau diibadahi. Junjungan Anda siapa, Bang? Junjungan Anda? Junjungan saya sebagai Nabi, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebagai Nabi. Junjungan sebagai Nabi. Saya nggak tanya. Saya cuma tanya, junjungan Anda siapa? Junjungan saya Nabi Muhammad. Bukan Allah. Itu sembahan saya, beda. Makanya itulah Anda menuhankan Muhammad. Oh gitu, ya. Ini muridnya Edis ini, muridnya Edis. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis. Allahu Akbar. Jangan bawa orang, Bang. Jadi jelas sekali. Dengan Edis trauma. Bukan. Saya tahu persis kalau murid Edis itu pasti otaknya bocor. Bocor halus kiri kanan. Mana ada umat Islam menyembah manusia? Nabi Muhammad manusia, mana mungkin kayak menyembahnya? Kita definisikan satu-satu, Bang. Oh bukan begitu saudara, bukan begitu. Percuma Anda mendefinisikan satu objek kalau faktanya Anda menyembah yang bukan manusia, yaitu Kristus. Itu dulu poinnya. Anda juga menyembah manusia. Siapa yang kami sembah? Muhammad. Mana buktinya? Setiap tindakan Anda, ya kan, ajarannya kalian. Sekarang yang melakukan ajaran Muhammad siapa? Kan Anda. Kami. Iya, perintahnya menyembah kepada siapa? Bahlul.
Udahlah kawan. Kalau udah keok-keok aja, nggak usah kamu mau mencari, kamu mau cari impas apa nggak usah. Mau cari Rasul itu apa, Bang Juma? Betul. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwa. Oke, wa atiun, dan taatlah kepadaku. Bertakwa itu apa? Takut kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, Rasulnya ditaatin untuk supaya mengikuti perintahnya menyembah kepada Allah. Jelas itu. Nah, sekarang Paulus mengajarkan menyembah kepada Kristus yang penyesat. Jelas kan? Roma. Oh, kenapa tidak? Anda coba lihat surat Paulus tuh di Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Nah, harusnya Anda bawa data itu. Mana buktinya Kristus itu ilahi? Bawa Kolose 2 nomor 9. Bahwa seluruh tubuhnya Kristus adalah ilahi. Yang datang itu tuh, oh akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu Tuhanmu tuh. Itu Tuhanmu tuh. Tuhan yang pernah dianiaya oleh Paulus, yaitu Tuhanmu, sembahanmu. Apakah yang itu anak? Itu murid-muridnya. Apakah itu adalah anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria, itu yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Itu kan asumsi Anda, bro. Bukan asumsi. Sekarang malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit dengan jasadnya akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Berarti datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad gak? Tidak. Itu siapa? Setan. Itu fakta. Kan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, berarti bernama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat bernama Yesus Kristus dan ada pengikutnya. Sekarang ini di 2025 ada Yesus dan dia adalah Kristus dan juga punya pengikut namanya Kristen. Itulah Anda. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Di mana itu tertulis? Di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau lari kemana? Ya, sudah. Nah, silakan. Sudah. Oke. Kalian kan mengikuti Nabi Muhammad, ya kan? Tanpa Nabi Muhammad, kalian tidak kenal Allah itu siapa. Ya memang betul. Nah, sudah, begitu pula kami, Bang Juma. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tapi dan tindakanmu dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi itu perintahnya Muhammad. Karena dia diperintah oleh Allah. Mana buktinya? Oke, bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tuh dalilnya. Ya, Anda kan berbicara tentang Islam. Itu kan berbicara tentang Islam. Katakanlah kepada seluruh manusia, ketika dia ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya kemudian diampuni oleh pencipta langit dan bumi, arahkan mereka untuk mengikutimu wahai Nabi Muhammad. Tuh, kami mengikuti. Coba jelaskan. Gimana Nabi Muhammad mengaku dia Nabi? Ya Allah ya Karim. Nyebut dia. Lucunya ini manusia. Surat berapa, ayat berapa? Keturunan Dajjal memang seperti ini. Muhammad Rasulullah. Rasulullah.
Gimana tadi itu dibiarkan dulu. Karena dia ini kan gini, pengikut Yesus. Katanya kan, Yesus yang iblis itu. Karena Yesus yang iblis itu, di Matius 21:31 itu kan, pesundal masuk surga duluan. Kurasa dia ini anak pesundal gitu loh. Anak pesundal. Suruh mama kalian tuh, Ten. Mama kalian tuh suruh jadi pesundal biar masuk surga duluan gitu loh. Izin Bang Henrod, aku kalau kayak gini dari penjelasan Bang Juma, aku bulan depan nggak bayar perpuluhan lagi aku. Salah. Masya Allah. Alhamdulillah kalau gitu. Gitu loh. Teman-teman ada kamu Hasean HTG. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, ada Bang Juma nih, apa yang mau diapakan? Apa yang mau dibantah, apa yang mau dinarasikan? Silahkan. Aku nggak mau bantah, cuma mau narasi. Sekarang gini kan Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tapi jangan bahlul Bang ya. Please. Enggak. Jangan bahlul kayak tadi tuh. Aduh, mumet saya kalau berhadapan dengan orang pura-pura bahlul. Bukan bahlul. Berani nggak nonton si Edis TV? Paulus kau bangkitkan biar ku hadapi. Jangan lari ke situ. Itu coba jawab dulu kan. Berani kenapa tidak? Hah? Berani nggak debat? Yes. Berani biar kundang. Silakan ajak ke sini. Betul. Silakan. Jangan kau blokir dia ya. Jangan turun-turun main ya. Penyembah iblis. Ngapain saya blokir dia, ngapain? Penyembah setan, ngapain? Penyembah Kristus, ngapain? Yang kau nangis di sini. Kau lihat. Diam, pemakan kutu, diam. Diam, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube saya, Zulkifli M.Bas Official. Pemakan dedak, diam. Kau lihat. Udah turunin Dinda. Jangan sampai saya emosi loh. Turunkan orang-orang kayak gini, orang-orang bahlul kayak itu. Saudara-saudara Kristen. Lanjut. Saudara-saudara Kristen, kalau Anda penasaran tentang diskusi saya dengan Edis, silakan buka channel Zulkifli M.Bas. Di situ ada ratusan debat saya dengan Edis. Ratusan. Kenapa sekarang saya ogah berdiskusi sama dia? Karena dia sudah di luar negeri. Saya sudah paham tabiat kalian. Kalau sudah di luar negeri itu, kalian sudah berani melampiaskan ajaran Kristus. Oke? Kalau masih di Indonesia, saya layani ente. Tapi karena kamu itu sudah mengaplikasikan ajaran Kristus, sudah di luar negeri, itu cuma akan menyakiti hati umat Islam. Dan hanya akan menghasilkan perpecahan di antara kita gitu loh. Kalau dia mau offline dengan saya, silakan datang ke Indonesia, kita offline, kita di Jakarta. Kita diskusi kalau mau. Tapi kalau Anda penasaran dengan diskusi-diskusi saya, tinggal lihat di channel YouTube Zulkifli M.Bas Official. Ketik di situ Edis Sidabutar, akan muncul ratusan hasil diskusi saya. Kalian nilai bagaimana si Edis berdiskusi dengan saya. Nilai di situ. Gak usah Anda bawa ke sini. Anda merasa dia jago karena dia di luar negeri. Jago hujat. Kami nggak mau. Dia hanya begini Bang Juma. Ya, izin Bang Juma. Berarti Edis TV sama dengan Yesus. Yesus pun waktu bermasalah dengan tentara Romawi lari dia sembunyi. Iya, dia ke Efraim. Edis TV juga gitu. Iya. Iyalah. Iya, silakan Pak. Kita sapa tamu kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Israel. Maaf kita turunkan ya. Naik oten yang cerdas ya teman-teman. Diskusi santai. Gimana kabarnya Gurundaku? Sehat? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Abang gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman agak belum berani keluar kandang ini. Hujan? Bukan masalah hujan.
Masih panas di lokasi yang waktu itu kita mau ini syahadatin. Oh, iya, betul. Ya, jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, orang Yahudi, apakah pengikut Kristus? Bukan. Orang Belanda, orang Roma, ya itu pengikut Kristus. Nah, Kristus ini dari mana? Ini yang perlu dijelaskan oleh saudara Kristen. Bahwa Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bernama Kristus, yang bergelar Kristus. Itu kata Yesus di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Kepada muridnya Bani Israel, Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Kita sapa dulu tamu kita ya Bang Zuma. Sore ya, Mama. Sore Mama. Islam Kristen. Silakan diskusi santai dengan Bang Zuma ya. Iya. Dengan data. Silakan Bang. Namanya dia Mama ya Bang. Bang Zuma namanya dia Mama ini. Mama, ya. Mama loh Mama. Mama tak ada D-nya, nggak tahu baca kau kayak Muhammad. Tuh tengoklah kan, pengikut Yesus Kristus memang begitu. namanya juga penyesat, kan sudah dinubuatkan. Waspadalah wahai Bani Israel terhadap penyesat yang bernama Kristus. Matius 24 nomor 24. Jadi memang pengikutnya memang begitu. Pengikutnya lucu memang. Pengikutnya itu hatinya berdarah-darah, jantungnya bisulan. Jadi kalau dia berbicara atau bersikap, ya pasti hujatan, penistaan dan seterusnya. Kayak gitu. Nama aja nyesatkan, nama aja menghujat. Itulah hebatnya ajaran kasih gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran kasih itu ajaran pengikut anjing dari Jerman itu. Pengikut anjing dari Jerman itu kan. Dia nyebarkan virus rabies. Nah itu, kebanyakan itu tuh, kayak gitu. Penuh kebencian. Ajaran kasih itu kedok aja. Ajaran jadi kasih itu kedok. Abang Andalor, Henlor, bukan kayak gitu sebenarnya kalau ajaran kasih. Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan dunia ini, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya peroleh keselamatan. Jadi Tuhan Bapa korbankan anak untuk dibunuh Romawi. Jadi di situ. Jadi setelah dikubur oleh Yusuf Arimatea, apa kata Tuhan Bapa di dalam Efesus 5:2? Yesus persembahan yang harum bagi Allah. Iya. Lemaknya yang harum. Jadi karena kasihnya Tuhan Bapa kepada anak, ya kayak gitu akhirnya. Yang Kristen dulu yang naik ke atas ya, yang Kristen yang membobot, penghujat di bawah aja ribut. Into Maria Kristen atau Islam? Islam Bu. Oh. Ya Islam Bu. Mau sapa Bang Juma. Oke silahkan. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya, biar ada diskusi kita ya. Selamat sore saudara-saudaraku. Sore ya, sore Bang. Gimana kabar? Sehat Bang Suma? Alhamdulillah sehat. Iya syukurlah Bang Suma. Siap. Tempo hari melihat perdebatan dengan Pak Bom di Superboy. Cukup luar biasa Bang Suma. Saya apresiasi Bang Suma ternyata bisa menunjukkan sikap yang santun berdebat ya, karena saya tahu Bang Suma ini pernah lawan saya nih, sering ribut
Ya, tapi dulu saat bertemu Pak Bom, ya betul Bang Suma pasti ingat saya pernah juga ngata-ngatain Bang Suma. Tapi sekarang Bang Suma saya udah sembuh Bang Suma, saya nggak mau menghina, menghujat. Saya mau menunjukkan sebagai Kristen sejati. Ya, Kristen sejati itu tidak menghujat, karena Kristen diajarkan mengasihi, bukan menghujat. Itu Bang Suma. Jadi saya cukup apresiasi kemarin sampai seorang Pak Bom dikatakan juga seorang pendeta, tapi nggak bisa menunjukkan sikap santun, ya. Jadi dia kena kemarin di Superboy, gitu. Jadi ya memang sih kalau kita ini diskusi berdebat ya tunjukkan sikap adab yang baik, gitu. Jadi saya tahu Bang Suma ini luar biasa, yang biasanya semangat ya kalau dalam orasi, narasi, tapi di Superboy cukup luar biasa. Jadi akhirnya ya Bang Suma sebagai pemenang, sebagai Kristen ya harus menerima itu. Ini di situ kelihatan kita ya. Jadi saya sangat apresiasi dengan Superboy juga. Dia ateis ya. Katanya segitu. Justru orang ateis itu ya, dia ateis. Saya lebih suka orang ateis karena dia tidak punya kepentingan mau Islam atau Kristen. Cocok jadi penengah di situ. Jadi dia bukan Kristen ternyata. Saya pikir juga Kristen, ternyata dia ateis. Dia Kristen Pak Richard. Dia Kristen Pak Richard. Dia Kristen, cuma dia malu ngaku Kristen gitu loh. Maka dia ngaku ateis. Kebanyakan gitu. Betul. Gak boleh Bang. Kalau di Kristen itu ada ayatnya dikatakan kalau engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, ya, atau kamu menyangkal, aku pun juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku loh. Itu perkataan Yesus. Jadi kalau ada Kristen yang tidak mengakui, ya, bahwa dia seorang Kristen, Yesus juga akan mengatakan, aku akan menyangkal engkau juga di hadapan Bapakku. Nah, itu jadi kalau memang dia Kristen, dia mengaku ateis, ya. Pak Richard, itu Kristen yang jujur. Ya. Kristen yang jujur. Kalau Kristen tidak jujur kan banyak itu. Pak Richard, tanya dikit nih Pak Richard. Kenapa itu Pak Richard? Banyak Kristen tuh banyaknya marah aja, penuh kebencian aja dengan Islam tuh. Kenapa? Kayak Pak Richard dulu lah kan. Pak Richard dulu kan kalian udah tobat. Itu apa sebabnya Pak Richard gitu loh? Ya itulah, kan kita harus tahu ya bahwa itu ada namanya roro iblis itu, roro penghujat. Ya memang sih saya juga kasih tahu di room Kristen, saya juga kena bully juga di saudara-saudara Kristen karena saya bilang kalian itu tidak mengajarkan apa yang dikatakan Yesus hukum kasih. Kalian kalau dibilang apologet, pertanyaan saya Pak harus Richard menjawab. Pak Richard, gimana Bang? Pertanyaan saya, apakah Bapak masih menuhankan Yesus? Oh iya dong Bang, tetap sebagai seorang Kristen ya saya percaya Yesus adalah Tuhan bagi saya. Oke, itu silakan saya tidak boleh menghina, menghujat agama yang saya tidak imani. Ya, oke, silakan Bunda. Izin begitu King Richard. Langsung diskusi aja. King Richard. Langsung diskusi aja. Langsung ya, saja. King Richard langsung. Silakan. Ya apa? Boleh. Jadi begini. Iya, narasinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang muslim itu satu-satu lah. Narasumbernya sudah Bang Zuma. Gak apa-apa kalau teman kita mau ini, gak apa-apa deh. Gak masalah. Ya, jadi nggak sedikit aja. Jadi aku santun ya. Iya, silakan ya, Bang. Jadi kalau memang King Richard menuhankan Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen. Nah, sekarang sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7 itu, sepanjang hidupnya Yesus berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Jadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu berdoa kepada Tuhan, apakah dia bertuhan Wanes, Dewi Natur Yesus, Jesus only, atau dia seorang Tritunggal? Sebagaimana dalam jemaat Kristen. Silakan Bang Richard. Ya, gini Bang, siapa Bang Raja Goda ya, Bang Raja Goda ya. Juga aku diskusi. Ya, sering kita kadang juga diskusi ya, aku ingat ya. Jadi gini Bang, kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, memang sih ini sampai kiamat juga nggak selesai Bang. Di semua room itu tuh terus, saya juga jadi akhirnya kayak enak juga sih kalau mau jawab itu. Maksud aku kalau mau ini kita diskusi yang agak berkembang sedikit lah.
Karena kalau bicara konsep ketuhanan ya kita harus akui bahwa agama itu kan sifatnya subjektif ya karena saya meyakini ya saya menganggap agama saya benar, begitu juga saudara, ya kan? Tidak akan ketemu kebenaran di saya, kebenaran di Anda juga pasti berbeda. Gitu Bang Raja Goda. Jadi memang sih kalau coba kita bertanya hal yang lain, memang kalau konsep ketuhanan itu sampai kiamat nggak akan selesai Bang. Dan itu terus. Silakan Gurunda disambung narasi Bang Richard. Gurunda. Iya, baik. Jadi sebenarnya begini kawan, kalau di Islam itu inti daripada Islam ini diwahyukan kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruhnya, dan cakupan daripada ajaran Islam itu diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125 diterangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia. Jadi ada perintah, serulah manusia, ajaklah manusia, beritakanlah kepada manusia, kabarkanlah kepada manusia agar mereka menuju kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Perintahnya kemudian wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Karena Allah tahu bahwa tidak semua manusia yang diajak kepada Islam akan mau. Maka pasti di antara mereka ada yang mau berdebat, ada yang berdebat dengan Islam. Pasti itu ada. Kaidah ini Al-Quran ini ada. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dilarang berdebat, dia harus belajar Quran lagi. Ada perintahnya, berdebatlah, tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Quran, itu kata Allah. Nah, lalu kenapa kemudian Bang Suma selalu ngegas kalau berdiskusi? Karena ada dalilnya juga. Al-Quran menarasikan kemudian wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Nah, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Nah, itu pengecualiannya tuh. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi jangan berdebat dengan ahli kitab, Bani Israel, jangan. Kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Siapa orang zalim itu? Yang mengaku diri mereka itu berasal dari Bani Israel. Siapa? Yang berasal dari ahli kitab katanya. Ya saudara-saudara kita Kristen ini. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita berlindung kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka yang dikatakan sesat di situ? Mereka ini yang zalim di tengah-tengah ahli kitab. Itu saudara-saudaraku. Jadi Al-Quran memperingatkan dengan kaidah jelas. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa? Terhadap orang zalim ini kita harus keras, kita harus tegas. Karena orang zalim ini seibarat virus, seibarat kuman, dia akan menyesat, dia akan apa istilah itu, memberikan penyakit yang diderita akan berakibat fatal kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya menjalar. Jadi kalau kita tidak cut, seibarat dalam tubuh kita ini ada kanker, harus dioperasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak menular. Makanya Al-Quran menyeru kepada umat Islam. Apa suruhan Allah kemudian? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabili.
fisabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, itu perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Orang-orang kafir yang senantiasa mengajak orang-orang beriman untuk menyembah kepada togut, menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Maka kita harus perangi. Nah, saatnya sekarang bukan perang angkat pedang. Saatnya sekarang ada perang logika, perang argumentasi. Media sosial menyediakan itu. Maka kita harus tegas, kita harus keras. Karena itu perintah agama. Dan negara ini menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Merdeka kita ini untuk menjalankan syariat. Termasuk keras. Termasuk memerangi. Memerangi siapa? Saudara-saudaranya setan. Tapi berperang di sini adalah berperang logika. Makanya ada disebut komal diskusi lintas agama. Nah, disitulah kita saling berperang. Berperang logika, jaya pendapat, memberikan argumentasi yang berdata dan berdalil. Jangan juga melempam. Kita tidak boleh ini kan saudara kita Kristen. Meski Nabi dihina, Rasulullah dihina, Islam dihinakan, Allah dinistakan. Kita nggak boleh, kita dilarang. Oh, bukan begitu Islam itu. Tidak begitu. Misalnya nih, ada orang yang berjalan di atas jurang, di pinggir jurang. Kalau kita menyampaikannya pelan, Mas, jangan jalan ke situ, Mas. Nanti Mas jatuh loh. Mana dia mau dengar? Mana dia mau dengar? Atau sekali biar dianggap kita ini perhatian, tapi dalam hati kita, oh semoga kau jatuh, semoga jatuh. Lembut caranya, Mas, hati-hati Mas, jangan ke sana. Udah tahu mau jatuh semakin lembut dia. Tapi kalau orang cinta dibarengi dengan kasih yang sayang mutlak hakiki dari dalam, semakin keras dia menegur, semakin orang itu bahaya, semakin orang itu terancam dengan sesuatu yang membahayakan, semakin tegas. Woi, jangan kau berdiri di situ. Awas kau jatuh nanti. Apa ini? Gitulah contohnya. Artinya orang ini menegur keras demi keselamatan orang tersebut. Dan itu mutlak dari dalam hati. Meskipun orang itu bukan keluarga, bukan sesuku, bukan sebangsa. Tapi karena ada cakupan sayang sebagai sesama manusia, dia peringati, jangan kayak gitu. Kau jalan ke situ kau mati. Sekalipun ditambah dengan kata cuplis, cak kangkung, ya, cak ayu, apalagi toples, apalagi nenek mukiper. Karena ingin orang ini supaya sadar, tersadarkan. Bayangkan kalau dia kena AIDS, mungkin dia menderita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Mungkin. Artinya lepas dari itu bisa saja dia sembuh. Tapi kalau dia mati dalam kekafiran, kehidupan akhirat kekal, dia di neraka. Mana cinta kasih kita ketika kita membiarkan orang-orang ini kekal di neraka? Beda cerita kalau dia datang memerangi kita. Itu kaidah di Islam, saudara. Qatilu awliya asyaitan. Innahu kada sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Maka kita harus memerangi. Seperti itu. Jadi jangan salah paham ketika Bang Suma itu tegas, keras, bukan karena benci, karena sayang. Seibarat yang tadi itu, Bang, jangan ke situ Bang. Di situ ada jurang Bang. Jalan aja. Bang, kocok, diam situ, diam. Apa ini? Diperingat kau mau mati kah? Kau sudah bosan hidup kah? Toples? Kayak gitulah ceritanya mungkin. Tapi tidak semua orang bisa memandang ungkapan dan ucapan Bang Suma itu dari aspek positifnya. Ada yang mengatakan, penghujat, penista, suka mengolok bla bla dan seterusnya. Tapi wallah, demi Allah, saya berangkat dari niat untuk membantu teman-teman untuk memahami Al-Quran, sekaligus juga bisa sedikit belajar tentang Bible. Silakan. Alhamdulillah. Ya, oke, makasih Bang Suma. Jadi saya ada menggarisbawahi tadi itu, kecuali dengan cara-cara yang baik. Ya. Betul Bang Suma ya. Betul sekali. Itu benar. Kalau dengan cara-cara yang baik ya nggak ada salahnya. Ya kan. Jadi kita ada edukasi, ada ilmu yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita asalnya menghujat,
itu kan menimbulkan kebencian. Ya kan, ada balasan lagi nanti akhirnya kan. Jadi apalah kita diskusi berdebat ribut jadinya kan. Jadi akhirnya menimbulkan kebencian. Ya, kebencian itu kan dari iblis. Betul ya Bang Suma ya. Jadi memang kita di sini banyak ya yang kebablasan ya kan, bikin ruang-ruang debat hanya untuk saling menghujat. Bukan, padahal ayat suci mengatakan seperti tadi Bang Suma, kecuali dengan cara-cara yang baik. Itu yang, dan juga saya percaya di Al-Quran juga mengatakan janganlah menghina sesembahan mereka karena mereka akan membalas menghina Tuhan Allahmu di luar akal. Itu jadi itu saya tahu kalau Islam ya ajaran memang seperti itu, tapi orangnya, saya bukan agamanya, orangnya. Begitu juga di Kristen, ada ajaran kasih, tapi kenapa ada seorang pendeta yang ikut berdebat menghina sesembahan orang? Itu bukan seorang pendeta, ya kan? Seperti izin sedikit, ya, Gurunda. Izin sedikit, Gurunda. Iya, Bang Richard. Ya, Bang Richard. Saya mau tanya, ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus yang di sebelah kiri Yesus siapa? Nanti dilanjut sama Gurunda. Silakan Bang Richard. Sebentar, jaringan saya tadi kurang bagus signal. Coba gimana Bang Samudra? Ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kiri Yesusnya itu siapa? Nanti disambung sama Gurunda. Ya, jadi gini, Bang. Ya, saya sebelum jawab ya memang sih di Islam dan di Kristen juga di Al-Quran dengan Alkitab. Kan di situ kan kita harus akui bahwa ada ilmu yang harus kita kuasai. Di Muslim, di Kristen kan ada ilmu hermeneutik ya, ilmu tentang penafsiran. Saya saja sebagai orang Kristen belum tentu saya bisa memahami secara utuh. Ya. Begitu juga di saudara Muslim ada 15 ilmu loh. Ustadz mengatakan 15 ilmu, walaupun sebagai Bang Suma saja saya belum tentu bisa menguasai itu. Ada 15 ilmu. Ini Ustadz saja mengatakan belum tentu mereka bisa menguasai semua. Jadi karena di ayat Al-Quran, di Alkitab itu ada berupa syair. Betul ya, syair atau makna alegoris. Itu memang butuh pemahaman yang tinggi, ilmu penafsiran yang tinggi. Di Kristen ada hermeneutik. Itu kita harus bisa memahami di situ. Ya, kalau saya tidak tahu, saya mengaku saya tidak tahu, saya nggak mau memaksakan. Ya kan, nanti saya dikatakan menambahin, bikin asumsi. Kitab suci dikatakan jelas, janganlah menafsirkan kitab suci sesuai dengan pikiran Anda. Begitu Bang. Ya, jadi kalau dikatakan tadi di sebelah kanan, memang Yesus berkata dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan, kalau di sebelah kiri kan nggak ada dikatakan di sebelah kiri. Saya nggak mau nambahin karena tidak ada tertulis. Iya kan, saya lebih baik saya cari aman. Karena saya nggak mau menambah-nambahin karena nggak ada dibilang sebelah kiri siapa. Gitu Bang. Ya, jadi saya orangnya netral aja, yang lurus-lurus saja, nggak mau terlalu, karena kitab suci nggak boleh ditambah-tambahin, nggak bisa ditafsirkan. Seperti gitu Bang. Kalau menurut kitab suci itu kan, ini Gurunda, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa loh. Udah jelas di situ. Kalau di sebelah kanan berarti sebelah kirinya Allah Bapa kan gitu. Iya, jadi gini, kalau Islam itu kan, kita Islam ini tidak pernah mau berurusan dengan disiplin ilmu apapun yang kemudian digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen memahami Bible. Islam datang dengan Al-Quran, mengajarkan kesempurnaan kemudian di dalam kaidah hukum yang datang kepada para nabi, terlepas kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kita tahu kemudian adalah datangnya Islam adalah untuk meluruskan kaidah pengajaran Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Di Islam diajarkan wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Pesan ini sampai ke kita umat Islam
bahwa ternyata kaumnya Nabi Musa sering menyakiti Nabi Musa. Itu pesan yang muncul di Al-Quran. Lalu kemudian berlanjut masa, Allah juga mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Setelah Nabi Musa, dalam Al-Quran muncul Nabi Isa. Nabi Isa pun ternyata menyeru kepada Bani Israel, umat yang sama dengan umatnya Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku, yaitu bernama Ahmad. Simpul yang muncul kemudian kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan kepada mereka akan datangnya Nabi Muhammad di dalam pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Cek per cek ternyata ketika sampai sebuah kitab dari Israel konon sampai ke Indonesia, di situ tak ada nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata sebelumnya memang Nabi Musa sering disakiti oleh kaumnya. Bagaimana mungkin kemudian Nabi yang sering disakiti, lalu kemudian kaumnya yang sering menyakiti, bisa meloloskan nama seorang nabi di luar dari bangsa mereka. Sedangkan nabi yang ada untuk mereka saja mereka sakiti, apalagi nabi yang ada di luar mereka. Tentu mereka akan menghapuskan nama tersebut, menghilangkan nama tersebut. Itu yang muncul di pendalaman materi keislaman orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama. Berlanjut, Al-Quran kemudian menarasikan, apa kata Quran ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nah, masuk poinnya di sini. Poinnya di sini. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, di sini muncul poin. Muncul poin ini. Tak ada urusan dengan saudara Kristen sebenarnya, tak ada urusan. Akan tetapi setelah harga mati terikat dalam kaidah Islam, munculnya sekelompok manusia atau sebuah kaum yang mempertuhankan utusan Tuhan. Dalam simpul keimanan umat Islam itu adalah kesyirikan, itu adalah kesesatan, itu adalah kezaliman. Kristen dengan kendaraan kemudian amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, masuk ke Indonesia, menghantam akidah umat Islam penduduk pribumi yang lebih dulu menduduki negara ini sebelum menjadi negara, maksudnya tanah air ini, lebih dulu memahami bahwasanya ada nabi di tengah Bani Israel tanpa ayah tapi dituhankan. Muncul Kristen masuk ke Indonesia mengajarkan untuk menyembah kepada oknum manusia Kristus bernama Yesus. Apa yang terjadi? Terjadilah dialog. Jadi kalau Kristen membahas tentang Islam, ya kita tuh juga tidak akan heran-heran amat. Karena kenapa? Di dalam kitab mereka tak ada tentang Islam. Tetapi ketika mereka menggunakan istilah-istilah Islam, disinilah kita heran. Nah sebaliknya, ketika umat Islam kemudian membahas tentang Kristen, seharusnya orang Kristen jangan bertanya, ada apa kok bisa seperti itu? Karena ternyata Al-Quran memberikan pesan dari ilahi, menerima pesan ilahi bahwa ada sosok Nabi yang pernah datang di tengah Bani Israel, yang disembah kemudian oleh orang-orang yang ada pada masanya. Cek per cek, ternyata hari ini keciduk orang Kristen menyembah sosok Nabi yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Maka apa endingnya? Berdialoglah kita, berdebatlah kita. Maka yang kita pakai sekarang ini adalah jangan pura-pura sembunyi kayak kura-kura dalam perahu, jangan. Tampil sebagai pendebat Kristen, kami juga tampil sebagai pendebat Islam. Pakai kaidah saudara, kami pakai kaidah kami. Uda'u ila sabili rabbi bil hikmah wal idatil hasana wajadilhu billati hiya ahsan, dan seterusnya. Ya, itu jelas itu. Artinya kaidah kami berdebat. Tapi hati-hati, karena Islam punya koridor. Apa itu? Illal ladzina zalamu minhum.
Ada dalil pembenaran untuk kami tegas. Ada perintah untuk kami memerangi dalam aspek akidah, argumentasi. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, perangilah saudara-saudaranya setan. Seperti itu, saudara. Pada kesimpulan akhir, kenapa kami menganggap saudara ini adalah saudara daripada yang saya sebutkan tadi? Karena yang menginginkan kemudian penyaliban terhadap Yesus hanyalah anak-anak setan. Dan saudara menerima ajaran itu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Maka tak ada yang bisa kemudian memundurkan selangkah pun para apologet Islam dari mempertahankan serangan-serangan kristenisasi dan pemurtadan. Harus maklum itu. Kita harus maklum itu, keadaan itu. Maka ketika saudara King Richard kita ini tampil untuk memperbaiki, mengatur kemudian langkah-langkah bagaimana diskusi dengan baik, saya Bang Suma selaku ketua pembina apologet Islam Indonesia menyambut baik itu. Mari kita berdiskusi dengan diskusi yang berhikmat, diskusi yang hasanah, yang baik, untuk kemudian menyampaikan kaidah-kaidah. Islam mengajarkan kemudian bertauhid, Kristen mengajarkan bertuhan. Maka mari ajarkan bagaimana konsep bertuhan di Kristen, kami ajarkan bagaimana cara bertauhid di dalam Islam. Sederhana untuk itu. Makanya saya melalui beberapa rapat internal apologet Islam Indonesia, apa yang saya sampaikan? Nah, ini mungkin di orang-orang pusat API tahu. Saya sampaikan berkali-kali di dalam forum, tolong tegur keras orang Islam yang menggunakan nama-nama yang menistakan agama Kristen atau menghinakan agama lain. Misalnya akunnya seperti misalnya Paulus Botak, mohon maaf, ini misalnya Paulus Botak, itu tegur keras. Kalau dia tidak bisa ditegur, kasih, kalau Anda tahu dia di mana, beri surat teguran. Kita nggak boleh omnya Yesus, pamannya Yesus, itu nggak boleh, tidak boleh. Kaidah-kaidah melarang, Islam nggak boleh memberikan kemudian ruang orang-orang seperti itu. Dan kalau ada api memberikan ruang kepada orang yang namanya saja sudah menghina, menista, maka saya sendiri akan berikan surat teguran. Itu artinya apa? Bahwa kita menginginkan kemudian adanya kebaikan antar agama, khususnya Islam dan Kristen. Melalui apologet Islam Indonesia, kita sajikan diskusi-diskusi yang bermartabat. Terkecuali itu tadi, illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Yang zalim itu diantaranya juga adalah orang yang jahil, orang yang memperbodoh dirinya. Seperti itu, saudara. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Silakan. Luar biasa Bang Suma, ya. Terima kasih Bang Suma. Jadi saya tahu Bang Suma ya memang sih selama ini ya emang sih di beberapa room itu kan dari sepihak ya. Tapi ya setelah saya diskusi dengan Bang Suma, ya apa yang dikatakan Bang Suma, hentikanlah ya itu kalau kita kalau berdebat dengan cara-cara yang tidak baik, menghina, bikin akun-akun yang provokasi, ya itu dari keluar sendiri dari Bang Suma mengatakan itu sebagai ketua API. Janganlah kita kalau mau diskusi yang baik, jangan pakai akun-akun yang provokasi yang seperti tadi yang Bang Suma katakan. Jadi ya ternyata Bang Suma dari niat baiknya juga sudah ada dari dalam diri Bang Suma. Ya kan, jadi saya sangat setuju sebagai orang Kristen juga ya banyak akun-akun Kristen yang menghina, yang menghujat dengan kata-kata yang di luar batas juga ya, itu saya tidak setuju dan itu bukan Kristen. Saya katakan itu bukan Kristen ya, walaupun dia di situ membahas Alkitab atau apa, tapi itu bukan Kristen. Kalau sudah menghina, menghujat, itu sudah di luar pengajaran Yesus tentang hukum kasih. Kasihlah sesamamu, dan yang lebih tinggi itu kasihlah musuhmu. Saudara Muslim itu sesama kita, bukan musuh. Nah, Yesus mengatakan musuh saja dikasihi. Jadi kalau ada Kristen yang menghujat, itu bukan Kristen, Bang. Saya yakin itu sekali bukan Kristen, dan itu dari roh iblis itu. Itu dari roh iblis. Saya jelas mengatakan itu. Kalau dia juga mengaku sebagai seorang pendeta, itu tidak pantas lah bersikap seperti itu.
ya, dan itu jadi batu sandungan juga. Kita orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, kami juga akan kena, kami juga akan dibenci. Yang tidak mengerti situasi perdebatan di TikTok, ya kan, kasihan, ya kan. Jadi saya mau tampil sebagai seorang Kristen yang menunjukkan sikap kasih. Walaupun saya dihina, saya juga saya cukup mendoakan saja. Pasti suatu saat Tuhan kasih hidayah, ya kan. Jadi pembalasan adalah haknya Tuhan, kita nggak boleh. Nah, jadi itu bukan dari Kristen Bang Suma ya. Kalau ada Kristen-Kristen begitu, ya seperti ya saya sebut aja seperti Edis. Edis itu saya pernah perhatikan waktu debat dia tentang kekristenan aja dia nggak paham ternyata. Dia masih di bawah, masih dia di bawah standar dia. Nah, tapi kalau dia bertanya, saya tahu Edis ini menggunakan kata-kata manipulatif. Paham yang dikatakan kata-kata manipulatif yang menggiring, ya menggiring yang pertanyaan yang memang tendensius, bukan bertanya untuk ingin tahu kebenaran, tapi memang untuk menghujat. Itu memang tidak pantas dan ya kasihan saudara-saudara muslim yang awam, mereka juga masih ada juga yang mau naik. Richard, kan lucu kan? Seperti Pak itu. Richard monitor. Boleh kita langsung berdiskusi dengan Gurunda biar ada edukasi buat saudara-saudara yang di bawah? Tidak, gini Bang, saya cuma pencerahan saja dulu dengan Bang Suma, ya kan? Ya kita tahu lah ya, kalau saya tampil dengan baik, dengan santun, pasti Bang Suma, siapapun itu akan menghormati saya. Ya kan begitu, kalau kita menghargai orang pasti menghargai kita. Itu hukum dalam dunia sosial itu. Kalau kita saling menghargai, orang pasti akan membalas dengan, kalau saya tampil dengan menghujat, saya yakin pasti juga akan ada balasan. Jadi semua itu dari diri kita. Orang itu adalah cermin buat kita. Kalau kita tampil baik di depannya, orang juga pasti akan berlaku seperti itu. Seperti itu Bang ya. Jadi saya cuma mau menjalin hubungan bahwa Kristen nggak begitu-begitu juga Bang. Ya, tidak semua Kristen seperti itu. Ada juga Kristen yang baik, dan mau saudara-saudara Muslim saya tahu juga banyak yang baik. Bukan agama, tapi orang-orangnya yang terkadang salah menafsirkan. Begitu. Jadi seperti itulah, saya terus terang ya, saya dengan Mas Suma sudah lama, sudah berapa kali, tapi saya udah nggak mau lagi seperti itu, mau saling menghujat gitu. Maaf Bang, ini saya lagi maghrib di sini, saya mute dulu, saya menghargai Anda ya, mungkin kedengaran ya noise ya. Jadi silakan lanjut aja dulu, saya mute ya. Di sini lagi maghrib, rumah saya dekat masjid, kurang lebih 50 meter, kedengaran ya. Oke ya, lanjut aja Bang, atau naikin Kristen yang lain, saya mute aja dulu. Oke, saudaraku. Oh iya. Oke. Silakan bagi yang ingin berobat dengan Bang Zuma, diharap naik. Nih Bang, ini tak kasih contoh yang tadi ya. Ini terjadi 1 jam yang lalu. Nih, ini yang kita tidak inginkan kemudian terjadi di antara kita sebagai anak bangsa ini. Ini komal Kristen, tapi mereka kemudian menggunakan Ustadz Gurunda. Nah, sempat dia buka kamera, dan ketika dia buka kamera itu, dia seakan-akan memperlihatkan wajah saya. Apa tujuannya memperlihatkan wajah saya? Supaya yang dianggap penghina Allah dan penghina Nabi Muhammad itu adalah Bang Suma. Bisa nggak lebih besar lagi ini, teman-teman, supaya bisa dilihat. Nah, inilah yang dimaksud zalim. Moderator gedein. Orang-orang zalim ini yang kayak gini. Digedein Bang Zuma, Bang Zuma. Gedein 1 moderator. Bentar ya teman-teman. Iya, siap. Kebalik. Kebalik. Ya, mantap. Ini dibilang ini yang Gurunda dia. Ya, ini terjadi tadi, semuanya mengaku Kristen di atas. Ini ditulisnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita umat Islam sepenghujat-penghujatnya, misalnya sesuai dengan kategori penghujat, tidak ada yang pernah menggambarkan begini. Ini mereka penghinaannya sudah sangat luar biasa tuh. Itu kalau nggak salah akunnya Gurunda kan? Iya, Gurunda ini.
Betul. Terlalu estetik dia. Nih contoh ya, contoh. Punya akun banyak itu, banyak. Nah, ini teman-teman nanti dia buka kamera teman dan dia perlihatkan wajahnya. Tapi wajah itu yakin sekali itu adalah foto-foto yang kelihatannya dia ngambil foto saya. Coba lihat nanti. Ini sangat keterlaluan Bang Sumaya, ini sangat keterlaluan. Kalau saya bisa juga melaporkan ini. Iya Bang. Ini nggak apa-apa, ini dilaporkan ini. Supaya orang ini jadi efek jerah juga, yang lain juga jangan ada yang ikut-ikutan. Ini sudah keterlaluan, saudaraku. Ini nanti bukan ajaran Kristen ini. Nanti dia tampilkan sebuah foto, biar dianggap. Dilaporkan aja Bang. Direkam, dilaporkan, bikin. Saya setuju. Supaya kita ini yang Kristen-Kristen yang nggak tahu apa-apa, jangan kena getahnya. Nah wajahnya nanti diminta wajahnya dia perlihatkan. Tapi foto yang diperlihatkan ada. Ini hampir tiap hari Gurunda, Bang Juma ini hampir tiap hari dia melakukan. Tuh ini foto saya diperlihatkan tuh. Dia perlihatkan fotonya Bang Zuma tuh, supaya dianggap saya pelakunya. Coba lihat. Nah, inilah teman. Dilaporkan Bang Zuma, laporkan aja. Saya setuju itu. King Richard lah yang laporkan. Nggak tahu. Ya? King Richard lah yang laporkan. Kalau saya oke, boleh dikirim ke saya, ke DM saya akan tunjukkan bahwa saya juga tidak senang perlakuan akun-akun seperti itu, ya kan? Dan ini kami juga yang kena, Kristen yang nggak tahu apa-apa kena juga. Orang akan membenci kami, seakan-akan itu dari kami juga. Itu nggak boleh, ya. Jadi memang benar harus dilaporkan. Coba kirim ke DM ke saya upayakan juga supaya juga ada dari Kristen melapor gitu Bang. Jadi bukan cuma dari Muslim, bahkan Kristen juga tidak dicatat ya, dicatat nama akunnya itu Gurunda, ya diingat nama akunnya Gurunda. Nanti Bang Richard samperin ke Ronda, DM aja Bang, ya. DM aja aku, nanti coba aku berusaha, aku juga ada pengacara juga sih, ya, supaya orang ini juga dikasih pelajaran, ya kan, jangan ada timbul lagi akun-akun yang lain seperti itu. Maaf saudaraku, saya lagi kedengaran ya, lagi maghrib di sini, silakan. Iya. Ya sama Kang, King Richard, Bang Richard di sini juga maghrib mau azan juga, silakan teman-teman untuk melanjutkan kemudian materi ini ya. Ya sebisa mungkin hindarilah ya menghujat itu ya. Kalau seperti yang tadi ini sudah berlebihan sekali dia. Karena ya itulah saudara Dosman ini kalau dia benar-benar ingin memperjuangkan toleransi beragama, ya sudah berapa bulan kemudian tidak ada tuh kulihat dia melaporkan orang yang seakidah dengan seagama dengan dia. Malah joget aja dia Gurunda. Malah piti-pitinya itu nyerang ya akidah, membuat risau. Kenapa saya katakan? Ya pertama dia joget di depan gambar Ka'bah dengan lagu-lagu Yesus. Kemudian malam Natal dia masak-masak babi dengan dia pamer bahwa saya bersama dengan orang Islam masak babi. Itu penghinaan sebenarnya. Sebelum sholat Jumat, persiapan sholat Jumat, joget-joget lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian dia joget-joget dengan temannya yang pakai hijab, lagu-lagu Kristen. Itu sebenarnya menistakan sekali, itu sudah menghinakan dan sangat menyakiti hati umat Islam. Di saat track recordnya lagi melaporkan dugaan penistaan, justru dia melakukan penistaan. Itu menghinakan, kebablasan dia. Itulah ya teman-teman. Jadi kami hadir karena cakupan Al-Quran. Perintahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen juga hadir karena perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu sama-sama. Jadi Islam Kristen sama-sama agama syiar. Cuman cara-caranya ini yang harus dibenarin, harus dibetulin. Kenapa apologet Islam ini berdiri?
Apologet Islam ini berdiri kan nanti tahun 2023 kalau seingat saya. 2023 berdirinya Apologet Islam ya. Baru berapa tahun? 2023. Ya, betul Gurunda. 23. Nah, sedangkan STT itu sudah berdiri berapa puluh tahun. Belasan tahun. Menghujat Islam. Lembaga Bible Indonesia, coba. KBBI mana yang tidak menyatakan Allah ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab? Semua KBBI dari versi manapun akan menjelaskan ALLAH adalah nama dalam bahasa Arab. Nama dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabnya saudara Kristen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Tapi kenapa nama dalam bahasa Arab dipakai masuk ke situ? Ini penistaan, penghinaan secara lembaga. Tetapi mau sampai kapan mau harus kayak begini terus? Ketika kami umat Islam menyampaikan risalah keislaman, dianggap penista, dianggap penghujat. Bahkan acara ulang tahun daripada Yayasan Islam, kami didatangi oleh misionaris, jadi korban kami di situ. Kami yang dilaporkan sebagai pelaku, kan lucu ini semuanya. Lucu. Ya, lucu. Yang benar kalau saya pergi ke gereja, bagi-bagi baju kaos yang tertulis ayat Al-Quran. Baru boleh saya dilaporkan. Ini acara internal, datang misionaris, alasannya sidak dulu. Kami mau sidak api. Sidak itu kan bahasa tidak bagus. Seakan-akan kami ini dibawa kalian, dibawa dia, dibawa pimpinan dia. Wewenang dia. Disidak. Iya, wewenang dia. Kami mau disidak, pakai topi ini lagi, Densus. Densus. Kayak gitu. Iya, dan dia sudah akui, rekaman videonya lengkap itu. Giliran kita bakar, kita dibilang pelaku penistaan. Gimana dosmen. Aduh. Ya saya kira begitu sahabat. Akhi, saya izin ibadah dulu. Ya, silakan dilanjut ya bila makasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, siap bang, makasih bang. Iya, makasih. Tetap aja standby di situ bang, nanti habis itu. Ya, yang di bawah gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Abaipul dilanjut yang lain, siapa tahu ada Oten yang pengen waras. Itulah, yang lagi nanya yang di bawah gimana kabarnya? Naik yuk. Juma Polda Sumut kirim salam. Alah, banyak kali cakap kau. Cerita Polda kau Jadi benar ya Kak, di Al-Quran itu kan di antara mereka nih ada yang baik gitu. Jadi orang-orang Nasara ya, bukan Kristen, Nasara, Yahudi itu ada yang baik. Tapi